Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Anggreni, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan melaporkan hasil dari laporan PPLK 2020 yang sudah saya kerjakan. Laporan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan kependidikan atau disebut dengan PPLK di SMP Negeri 3 Cikupa, Kabupaten Tangerang. Laporan ini diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah PPLK. Dalam laporan ini ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan yang meliputi orientasi sekolah dengan poin potensi sekolah, hal-hal di sekolah yang perlu ditingkatkan. Lalu ada saran peningkatan mutu sekolah. Di bab 2 dalam pelaksanaan PPLK ada menyusun perangkat pembelajaran, pembuatan video pembelajaran, peer teaching pembelajaran daring, praktek pembelajaran, refleksi dan laporan mandiri, bab 3 penutup, simpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya bab 1 pendahuluan ada orientasi sekolah. Potensi sekolah SMP Negeri 3 Cikupa berlokasi strategis di Jalan Perum Bukit Tiara, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. SMP Negeri 3 Cikupa sudah berakreditasi A dan kurikulum 2013. Selain itu, SMP Negeri 3 Cikupa memiliki visi religius berkarakter dan lingkungan. Berpacu pada visi sekolah yang religius, maka di SMP Negeri 3 Cikupa selalu menerapkan kegiatan religius seperti tadarus sebelum belajar, sholat secara berjamaah, melaksanakan kegiatan santunan, dan merayakan hari-hari besar Islam. Banyak sekali ekstrakurikuler yang disediakan di SMP Negeri 3 Cikupa, seperti Paskibrah, Pramuka, PMR, Futsal, English Club, Matematika Club, IPS Club, Taekwondo, Pencak Silat, Paduan Suara, Hadroh, Cipta Puisi, dan Catur. SMP Negeri 3 Cikupa sering sekali mengikuti olimpiade dan perlombaan ekstrakurikuler seperti Paskibrah, Pramuka, dan PMR. Banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan di sekolah SMP Negeri 3 Cikupa. Lalu ada hal-hal yang harus perlu ditingkatkan di SMP Negeri 3 Cikupa. Dari hasil wawancara dengan Pak Dr. Andes Mamat Rohimat MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikupa, menurut beliau hal yang perlu ditingkatkan adalah mutu pembelajaran di sekolah, karena dengan meningkatnya mutu pembelajaran maka kualitas SDM guru dan siswa pun meningkat, sehingga akan banyak prestasi yang didapatkan. Menurut saya, saran peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 3 Cikupa adalah adanya penggunaan classroom dan pelaksanaan pembelajaran secara daring, dan juga adanya pelatihan teknologi kepada guru agar bisa membuat video pembelajaran sendiri dan video pembelajaran yang interaktif sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik. Bab 2, ada pelaksanaan PPLK. Dalam pembuatan perangkatan pembelajaran dilaksanakan pada 5-9 Oktober 2020. Perangkat pembelajaran yang saya buat meliputi bahan ajar, FPP, LKPD, instrumen penilaian, dan evaluasi. Materi pada perangkat pembelajaran adalah persamaan garis lurus untuk kelas 8 kurikulum 2013. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada RPP. Materi persamaan garis lurus kelas 8 di RPP ini saya menerapkan kegiatan pembelajaran secara daring. Bahan ajar yang dibuat adalah materi pokok bahan ajar, yaitu bersamaan garis lurus dengan subbab konsep persamaan garis lurus, pengertian gradien, dan menentukan persamaan garis lurus. LKPD berisi 4 soal dan soal mengacu pada metode scientific learning. Instrumen penilaiannya ada pengetahuan, afektif, dan keterampilan. Evaluasi berisi 5 soal esai dan berupa pertanyaan persamaan garis lurus. Lalu yang kedua adalah pembuatan video pembelajaran. Pembuatan ini dilaksanakan pada 19-23 Oktober 2020. Pembuatan video pembelajaran didasarkan pada RPP, di mana pelaksanaan video tersebut terdapat pembuka, doa, tujuan pembelajaran materi, persyarat, persepsi, materi inti, kemudian salam penutup. Yang ketiga ada kegiatan peer teaching pembelajaran daring yang dilaksanakan pada 26-30 Oktober 2020. Pada prosesnya menggunakan aplikasi Gmeet dan Google Classroom. Di sini kita berdiskusi bersama teman kelompok PPLK. Ada tahap sinkronus dimulai dari pendahuluan, doa tujuan, pembelajaran persepsi, dan pembagian kelompok belajar. Kemudian lanjutkan dengan proses asinkronus berupa mengisi LKPD secara berkelompok dengan berdiskusi di forum diskusi per kelompok yang sudah disediakan, lalu mengamati video pembelajaran, bahan ajar, absensi, dan tahap selanjutnya kembali ke Google Meet untuk presentasi jawaban LKPD dari penelitian kelompok. Mengajukan kesimpulan, pemberitahuan materi untuk kedepannya, tugas, dan salam penutup. Setelah itu, siswa diarahkan lagi ke Google Classroom untuk mengisi evaluasi sebagai tolak ukur pemahaman serta diskusi materi yang belum dipahami.
Lalu ada praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran yang saya gunakan adalah alternatif 2 sebagai guru kunjung. Ada 3 siswa dan pembelajaran dilakukan dalam satu tempat karena jarak siswa yang berdekatan. Pembelajaran yang saya lakukan adalah materi pasangan garis lurus untuk kelas 8 kurikulum 2013. Secara teknis, semuanya harus dilakukan secara langsung baik pengerjaan LKPD ataupun evaluasinya. Adapun tahapan pembelajaran yang dilakukan secara berikut. Dimulai dari pendahuluan, doa, absensi, tujuan pembelajaran, materi, prasyarat, dan persepsi. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengambilan video pembelajaran, bahan ajar, dan mengerjakan LKPD. Tahap selanjutnya, presentasi jawaban LKPD, mengajukan kesimpulan. Dan siswa diarahkan untuk mengerjakan evaluasi sebagai tolak ukur pemahaman diskusi materi yang belum dipahami. Pemberitahuan materi untuk kedepannya, tugas, dan salam penutup. Lalu ada refleksi dan laporan mandiri. Di sini refleksinya adalah kegiatan PPLK 2020 ini pengalaman yang saya dapatkan adalah saya bisa menggunakan LMS Classroom dalam proses pembelajaran secara daring dan saya juga bisa membuat Google Form untuk absensi maupun quiz. Selain itu, saya juga bisa membuat video pembelajaran sehingga saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dan pembuatan video pembelajaran dan saya juga bisa terbiasa berbicara di depan kamera dan berusaha menjelaskan materi dengan baik dan benar dan mudah dipahami oleh siswa. Hal-hal yang perlu saya tingkatkan adalah dalam pembuatan video pembelajaran karena saya harus lebih kreatif dan inovatif sehingga siswa tidak bosan melihat video pembelajaran yang saya buat dan juga dalam pembuatan LKPD saya harus lebih maksimal agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Untuk menjadi guru profesional, saya harus menyiapkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Memiliki akhlak dan juga budi pekerti yang luhur, sehingga bisa untuk memberikan contoh dan baik pada anak didiknya. Memiliki kemampuan dan mendidik juga mengajarkan anak didik dengan baik, menguasai materi pelajaran, menguasai dan memahami berbagai administrasi kependidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan lain sebagainya, memiliki semangat serta motivasi yang tinggi, tidak pernah berhenti dan belajar juga mengembangkan kemampuan, mengikuti diklat serta juga pelatihan guna menambah wawasan dan juga pengalaman, aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam mengembangkan pembelajaran, selalu up to date terhadap suatu informasi atau masalah yang terjadi di lingkungan, menguasai iptek contohnya seperti komputer dan internet, gemar dalam membaca sebagai alat dalam menambah wawasan, tidak pernah berhenti untuk berkarya, dapat berinteraksi serta juga bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat serta juga lingkungan sekitar dengan baik, memiliki sikap cinta, kasih, tulus serta juga ikhlas dalam mengajar. Lalu di dalam bab 3 penutup ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dari kegiatan praktek pengalaman lapangan pengajaran ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Bahkan bisa disebut adalah topik PPLK yang pertama kali dilakukan secara mandiri dan daring dikarenakan wabah COVID-19 yang telah melanda dunia. Dalam pelaksanaan PPLK tahun 2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memberikan 3 alternatif untuk mahasiswa melaksanakan PPLK. Dan penulis mengambil alternatif 2 untuk melaksanakan PPLK 2020 dan pada tahap orientasi dilakukan di SMP Negeri 3 Cikupa. Dengan mengikuti PPLK 2020 ini, mahasiswa dapat mengamati permasalahan dan pembelajaran secara daring baik bagi siswa maupun guru. Dalam kesempatan ini, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menyiapkan video pembelajaran. Dalam kegiatan pre-teaching, mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar mengajar secara daring dengan menggunakan Google Meet dan LMS sebagai media pembelajaran secara daring. Demi menjunjung keberhasilan PPLK pada masa yang akan datang, ada beberapa saran yang perlu saya siapkan dan saya sampaikan sehubung dengan pelaksanaan PPLK-nya adalah sebagai berikut. Bagi sekolah SMP Negeri 3 Cikupa, yang pertama, pihak sekolah memberikan pelatihan khusus kepada guru dalam mengembangkan kreativitas dalam pembuatan video pembelajaran agar guru bisa membuat video pembelajaran sendiri dengan baik dan benar. Guru juga sebaiknya menggunakan LMS agar siswa bisa mengakses materi dan berdiskusi dengan baik, sehingga siswa tidak bosan jika hanya menggunakan grup WhatsApp. Bagi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bimbingan dan dukungan moral dari dosen pembimbing tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar mahasiswa praktikan dapat menjalankan tugas mengajarnya dengan percaya diri yang besar. Lalu yang kedua, program pembekalan lebih diefisiensikan dan lebih ditekankan pada permasalahan yang mungkin ditemukan ketika kegiatan berlangsung. Saran bagi mahasiswa adalah, mahasiswa harus membuat perencanaan pembelajaran dengan baik dan benar agar proses pembelajaran mengajar dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran, terutama perencanaan pembelajaran secara daring. Mahasiswa lebih mengasah kemampuan kreativitas dalam membuat video pembelajaran, dan mahasiswa lebih mempersiapkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi siswa saat pembelajaran daring. Lalu ini ada lampiran-lampiran dari hasil PPLK yang sudah saya laksanakan. Kegiatan orientasi sekolah, video pembelajaran, video pre-teaching, video praktek pembelajaran.
Mungkin sampai sini saja laporan dari hasil PPLK 2020 yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.